Alhamdulillah, alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kalimatan alqaha Allahu fi suduril ladzina ittaqaw wal ladzina arada ad-darajatal 'ula. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كلمة تقبلها الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأيدوا المحبة والتقوى. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيله وسلكوا مسلك الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز من اتقى، لأن الله تعالى أوصانا في محكم تنزيله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم وبلغ رسول الله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, masih dalam suasana memperingati tahun baru Muharram, tahun baru Hijriah. Sebagian besar umat Islam meyakini bahwa peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke Madinah terjadi pada bulan Muharram, sehingga setiap malam 1 Muharram kebanyakan masyarakat kita melakukan prosesi pawai keliling kampung dengan membawa obor untuk merefleksikan peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal peristiwa hijrah itu tidak terjadi pada bulan Muharram. Cukup banyak catatan yang menyebutkan kapan Rasulullah SAW melaksanakan hijrah. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan hijrah pada bulan Rabiul Awal. Beliau sampai di kota Yathrib yang kemudian berubah menjadi nama Al-Madinah Al-Munawwarah pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 27 September tahun 622 Masehi. Sebagian lagi berpendapat bahwa peristiwa hijrah itu terjadi pada tanggal 27 Safar tahun ke-13 dari kenabian atau bersamaan dengan tanggal 13 September 622 Masehi. Lalu kenapa bulan Muharram dijadikan sebagai momentum hijrah? Ini tidak terlepas dari ijtihad yang dilontarkan oleh khalifah kedua dari umat Islam, yaitu Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang menetapkan tahun hijrahnya Nabi SAW sebagai tahun atau sebagai patokan awal dalam penghitungan tahun administratif bagi umat Islam.
Tahun hijrahnya Nabi dalam pandangan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dianggap sebagai momentum penting bagi perubahan umat Islam. Ada harapan besar tersirat bahwa pergantian tahun seharusnya dijadikan sebagai momentum perubahan hidup menuju keadaan yang lebih baik sebagaimana yang dicanangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijtihad Umar itu sesuai dengan salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia sebenarnya dalam keadaan beruntung. Wa man kana yawmuhu mithla amsih fahuwa maghbun. Dan orang yang hari ini keadaannya sama dengan keadaan kemarin, maka dia dalam keadaan merugi. Wa man kana yawmuhu syarran min amsih. Adapun orang yang hari ini lebih buruk keadaannya daripada kemarin, fahuwa mal'un, maka orang itu dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, penegasan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi tafsir bahwa hijrah tidak harus selalu bermakna pindah tempat. Penegasan Umar bin Khattab tersebut sejalan dengan ucapan Nabi sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, penjelasan Sahih Bukhari yang mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Jamaah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan momentum hijrah ini, pada bulan Agustus bulan ini kampus Universitas Indonesia kedatangan para muhajirin dalam tanda kutip, yaitu para pelajar yang hijrah dari masa tingkat pendidikan sekolah menengah atas ke tingkat perguruan tinggi. Andaikan boleh dilakukan analogi, adik-adik mahasiswa baru ini mengalami fase yang dulu kurang lebih dialami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan hijrah. Fase itu adalah masa-masa ketidakpastian pasca lulus dari sekolah menengah atas. Masa-masa sulit mengikuti berbagai program bimbingan belajar. Masa-masa tertekan oleh proses ujian, dan masa-masa cemas menunggu pengumuman hasil ujian. Sampai kepada yang diimpikan, yaitu diterima di Universitas Indonesia yang merupakan salah satu kampus terbaik di tanah air ini. Bukan kampus sebagaimana yang dicitrakan oleh sebagian orang, bahwa diterima di Universitas Indonesia bukan akhir dari sebuah perjuangan. Perjuangan itu tidak berhenti sampai denyut jantung kita semua berhenti. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika hijrah ke Madinah Al-Munawwarah tidak lantas diam berpangku tangan menikmati jerih payah yang sudah dikeluarkan. Mereka tetap bekerja menghadapi tantangan baru. Dalam konteks pada masa itu, tantangan terbaru para sahabat yaitu menghadapi jejaring ekonomi Yahudi Madinah yang begitu kuat. Jika di Madinah para sahabat menghadapi tantangan elit-elit Mekkah yang merasa terganggu dengan dakwah dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika para sahabat tiba di Madinah, mereka menghadapi tantangan kreativitas dari kelompok Yahudi yang selama kurang lebih ratusan tahun menguasai sendi-sendi perekonomian kota Madinah Al-Munawwarah. Karena itu, para sahabat ketika mereka sampai di kota Madinah, mereka mengembangkan keunggulan komparatif. Dan keunggulan itu terlihat sebagaimana diperlihatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf.
yang mampu bangkit dari zero to the hero, dari tidak memiliki apa-apa sehingga pada akhirnya beliau dikenal sebagai salah satu konglomerat di kota Madinah. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dikenal dengan wakafnya yang sampai hari ini masih dirasakan oleh sebagian besar umat Islam yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, menikmati kurma-kurma berbuka puasa, menikmati hidangan air di Masjid Nabawi yang diambil dari sumur wakaf Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah, singkat cerita para sahabat mampu mentransformasikan iman itu ke dalam soft skill yang mumpuni. Tuntunan yang sama juga dialami oleh setiap mahasiswa baru Universitas Indonesia. Mereka dituntut untuk mampu mengembangkan kreativitas hingga ke level optimal. Persaingan kualitas perguruan tinggi saat ini berbeda dengan perguruan tinggi sebelum era 2000-an. Dengan kecanggihan teknologi informasi, perguruan tinggi daerah, terutama di luar Jawa, kini berupaya menyamakan diri dengan perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa. Kita tidak bisa bersandar dan bertopang pada nama besar di masa lalu. Karena nama besar pada masa lalu bisa saja menjadi cerita jika kerja keras mencapai capaian tertinggi berhenti. Karena mimpi-mimpi tidak bertepi, setelah diterima di UI, tentu ada lagi tantangan yang menanti. Tantangan itu adalah bagaimana menjadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barokah, dan keberkahan ilmu itu bisa diukur dari kemanfaatan yang diberikan sebagaimana pesan yang termuat di dalam himne UI, dan mengabdi Tuhan dan mengabdi bangsa dan negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pribadi-pribadi yang diberkahi, pribadi-pribadi yang senantiasa mampu memberikan manfaat dan mendatangkan manfaat kepada siapa saja yang membutuhkan di antara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalalil mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalina wal akhirin sayyidi wuludi Adam yaumaddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza man ittaqa li anna Allah ta'ala wa'ada al-muttaqina bil jannah kama qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarana bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sanna al-malaikatul musabbihuna ala qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardillahumma 'anis sahabati ajma'in
وعن التابعين وأتباع التابعين وعنا برحمة الله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات ويا قاضي المهمات. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين عامة. اللهم أصلح ولاة المسلمين، اللهم أصلح ولاة المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, berikanlah ampunan-Mu kepada kami, ya Allah. Berikan pula ampunan itu untuk semua orang tua kami, ya Allah. Berikan ampunan-Mu itu pula, ya Allah, untuk semua dosen-dosen kami, guru-guru kami yang telah membimbing kami dari kami tidak mengerti apa-apa sehingga kami menjadi tahu apa manfaat dan pentingnya ilmu dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kami keberkahan dengan ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Berikan pula keberkahan itu kepada guru-guru kami, kepada dosen-dosen kami, ya Allah. Berikan pula, ya Allah, keberkahan itu untuk kampus kami, universitas kami yang kami cintai ini, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, setiap lulusan yang belajar di kampus ini, ya Allah, ilmu mereka ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai pemimpin-pemimpin masa depan bangsa kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.